Semuanya, haleluya. Hari ini saya akan berikan satu tema, yaitu penghalang kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada yang banyak teori 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau mau dihitung sampai 100 mungkin bisa penghalang kita penuh dengan Roh Kudus. Tetapi ada satu aja. Jadi lebih baik sedikit tetapi langsung mengena. Apa yang menghalangi kita penuh dengan Roh Kudus? Yohanes 7 ayat 37, kita baca dulu. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Sudah ketemu semua, katakan amin. Yuk, kita baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Ini penting. Barang siapa haus, katakan haus. Bilang lagi haus. Tahu arti haus? Bukan itu minuman yang ada di mana tuh? Ada haus, ada kan? Bukan. Haus tahu? Pernah haus? Ketika kita minum hari ini karena haus, itu bukan haus. Itu masih belum maksimal. Siapa di sini pernah tidak minum lebih dari 24 jam? Apapun itu, terserah mau puasa, mau karena kepepet atau apa. Pernah? Pernah? 24? 48 jam? Pernah? Atau lebih daripada itu? Pernah? Belum. Tapi kita pernah mengalami yang namanya kehausan. Saya kalau lagi capek-capeknya habis olahraga, lagi haus-hausnya, minum sampai agak nggak masuk ke sini. Apakah pernah begitu nggak? Kayak nggak masuk ke sini tapi langsung kayak itu namanya apa ya? Kayak sedikit kesedak atau gimana gitu. Padahal lagi haus-hausnya malah kering banget. Pernah begitu ya? Begitu kita minum, apalagi itu air dingin, lagi olahraga, langsung apa? Kerasa nggak di sini langsung dingin? Pernah nggak? Pernah. Oh, saya pikir cuma saya. Pernah ya? Rasanya langsung dingin. Lihat di sini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada siapa? Yesus. Dan minum. Ada banyak orang datang kepada Yesus, datang ke gereja, tapi tidak mau minum. Ingat ya, pertama kali Tuhan Yesus tawarkan hanya minum. Katakan minum. Nah, itu lagi minum. Minum itu sebanyak-banyaknya hanya 1 gelas. Betul ya? Yang terasa basah minimal dari bibir, lidah, sampai tenggorokan, sampai ke dalam sini. Betul ya? Tapi lihat, ayat 38 kita baca. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, perhatikan ini, wih keren. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Om, apa hubungannya dengan Roh Kudus, Om? Ini ada hubungannya, lihat ayat 39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Di sini dikasih penjelasan. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum datang. Kapan waktu datang itu, roh itu datang? Ingat, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Inilah Yesus sedang menubuatkan di sini. Lihat ayat 38. Tadinya, coba ambil ayatnya. Nih. Ya enggak. Ini ilustrasi enggak. Tadinya haus minum. Tapi ini suatu keajaiban. Ini tingkatan. Saya ketika ngerti ini, keren. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ketika kita berjumpa, katakan Yesus, saya haus banget.
Kalau kira-kira nih, coba bayangkan kita ada di padang gurun yang radius 1000 kilometer di sekeliling kita, udah gak ada apa-apa. Tapi kita orang kaya banget. Kita punya triliunan uang, emas mungkin tontonan, bukan lagi kilo. Kira-kira kalau cuma ada segini, dihargai berapa? Pilih emas atau ini? Berani kita serahkan seluruh harta kita demi minuman 1 gelas ini? Hah? Berani apa enggak? Jawab. Enggak. Oke, ada yang enggak apa-apa. Itu kan pilihan kita. Kalau saya, seberapapun itu harganya, saya beli. Kenapa? Emang saya kalau makan emas, minum emas, hilang hausnya? Saya mau tanya, lebih berharga mana? 1 gelas? Ini kalau nggak ada pilihan lagi ya. Nggak ada apapun, hanya 1 gelas air. Berapa nilainya? Kalau biasa orang saingan membeli lelang. Kalau dilelang kira-kira ada 10 orang kaya atau ada 100 orang kaya, kira-kira 1 air putih ini, ingat ya, di jarak 1000 km sekeliling, nggak ada kendaraan, nggak ada apa, pokoknya dia harus minum. Kira-kira air ini harganya seberapa? Air yang tadinya tidak berharga menjadi sangat berharga. Bahkan kalau saya hari itu adalah orang yang paling kaya di dunia, saya akan rela menukarkan kekayaan saya demi segelas air. Setuju? Setuju? Kenapa? Kalau tidak minum, saya mati. Karena hidup lebih penting daripada emas. Betul? Yang memberikan hidup, meskipun ini tidak berharga, tapi menjadi sangat berharga karena inilah hidup saya. Tapi ketika banyak air, airnya seperti air sungai, air laut, maka nilainya menurun, bukan? Nah, lihat sini. Kadang-kala kita itu tidak penuh dengan Roh Kudus karena kita tidak haus. Kita dibutakan, kita disibukkan dengan apa? Ada banyak hal. Mulai dari handphone kita disibukkan. Ketika kita mau berangkat ke gereja, harusnya kita mikir sesuatu yang kudus, tapi disibukkan dengan pekerjaan. Kalau anak muda dengan kemarin isunya dengan pacaran, mikir pacarnya terus, kemana-mana pacarnya terus. Kalau lagi baru ketemu bestinya, mikirin bestinya terus. Kalau lagi punya mainan, pikirin mainan terus. Sehingga kita menjadi lupa memikirkan Yesus. Ingat, cinta itu, kalau kita sudah cinta seseorang, apapun pasti kita akan lakukan. Betul? Karena apa? Haus. Karena kita pengen banget ketemu, karena dia haus. Ketika kita sudah mulai tidak haus, kita cari minum nggak? Kalau kita nggak haus, kita udah kenyang, cari minum nggak? Nggak mungkin. Dari hari apa kita berdoa? Jumat. Dari Kamis dulu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini Selasa, ini Rabu, udah 7 hari. Doa. Rasanya semakin hari semakin doa. Doa setiap hari. Aduh, minum. Rasanya udah terlalu penuh. Saya katakan, itu rasamu aja. Rasamu di tubuh, kita datang ke tempat ini, rasanya kenyang. Tetapi, saya katakan, kita belum mencapai dalam titik doa masuk ke dalam dimensi Roh Kudus. Dimensi Roh Kudus itu, seberapapun kita berdoa, seperti kita lempar batu ke bawah, dia tidak akan terdengar bunyi. Saking besarnya ruangan penampungan. Ingat, ketika kita di dalam Roh Tuhan, kita itu berapapun kita minum, itu tidak bisa mencukupi. Kenapa Yesus sebutkan haus? Bahkan firman Tuhan katakan seperti rusa yang haus. Saya pernah lihat rusa saking hausnya. Rusa itu nggak suka manusia. Tapi begitu dia
berhari-hari nggak minum, yang tadinya penakut, tiba-tiba pernah kejadian rusa masuk rumah warga. Ada tuan rumahnya tiba-tiba masuk rumahnya, dia kaget karena rusanya gede banget. Dia lagi minum di kamar mandi. Wih, dia terkejut. Pemilik terkejut, rusa pun terkejut. Tapi dia nggak peduli, dia harus minum dulu. Dia tidak peduli mati atau hidup. Yang penting saya harus minum. Itu makanya firman Tuhan berkata, seperti rusa merindukan air. Bahkan rusa ada kumbangan, di situ ada buaya. Kalau dia haus, dia nggak peduli. Mau ada buaya, mau ada singa, minum dulu. Katakan minum dulu. Akibatnya, perhatikan baik-baik. Ini saya dapat waktu lagi menyembah Tuhan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini coba berkata aliran-aliran. Apakah yang cocok dinamakan aliran-aliran? Apakah ini aliran-aliran? Kalau gitu apa? Hah? Biasanya aliran-aliran sungai. Tahu? Kita minta segelas supaya nggak haus. Tuhan kasih satu sungai. Bisa bayangin, kita minum air. Jadi kita, ini kan air minum, betul ya? Air bisa diminum, betul kan? Tapi kita minumnya bukan di gelas. Kita minumnya di kolam. Nyemplung, minum, kelelep. Itulah sebenarnya arti dari baptisan. Masuk semua. Kita itu dikasih sumber mata. Ini aliran-aliran yang tidak pernah berhenti. Bisa bayangin, kita berenang sambil minum. Biasanya kalau di kolam renang sini, kalau minum rasanya apa? Air kencing, betul. Rasanya apa? Kaporit. Kalau di air laut bisa diminum? Enggak, diminum tambah semakin haus. Tapi bisa bayangkan, dikasihlah aliran-aliran. Tuhan, saya kasih begini, tapi ini di-upgrade oleh Tuhan. Efek daripada engkau menerima minum daripadaku, engkau datang kepadaku, maka dari dalam hatimu akan keluar aliran. Ini langsung, bisa bayangin ya, ini dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya minta minum, Tuhan kasih. Kemudian ketika kita minum, dari dalam hati kita keluar aliran. Anggap ini satu ruangan. Ini menjadi sesuatu yang ajaib. Dikeluar aliran. Dalam satu ruangan ini, keluar dari dalam tubuh saya. Dan akan memenuhi ruangan ini. Wow, katakan wow. Syaratnya apa? Simple. Haus. Apa? Kalau orang haus, dia nggak akan peduli. Namanya waktu orang lari nih ya, kita anak-anak ini kan lagi ujian, misalnya ada nggak sih ujian lari? Ada ujian, dan lari. Pokoknya kalau nggak dikasih minum pun kalau bisa sambil lari-lari karena saking hausnya. Minum, langsung minum aja. Harusnya etika minum pelan-pelan, ini minum. Nggak ada malunya. Yang Tuhan pengen sebenarnya penghalang orang penuh dengan Roh Kudus adalah kamu nggak haus. Sebenarnya ada banyak. Ada yang berkata kamu nggak penuh Roh Kudus karena dosa. Tapi saya mau katakan waktu saya penuh Roh Kudus pun posisi saya sebenarnya masih di dalam dosa. Artinya apa? Semua karena kasih dan belas kasihan Tuhan. Intinya itu. Semua karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Bukan karena kekudusan yang saya perbuat. Percayalah, sehebat apapun engkau di tempat ini, engkau nyanyi pun hebat, engkau rajin setia, engkau rajin memberikan, apapun yang kau bisa berikan, itu di hadapan Tuhan tidak pantas kita untuk menerima rohnya yang agung. Amin. Apa kalau begitu? Gampang. Kalau kita masih kurang cukup, kita yang penting Tuhan begini. Kalau lu butuh, lu jangan sombong. Kalau lu butuh, lu datang.
Posisikanlah kita itu seperti pengemis yang benar-benar haus, dan yang punya air adalah Tuhan. Makanya kalau kita datang, Tuhan, saya minta belas kasih, Tuhan, tolonglah saya, Tuhan, berikan saya air. Masa Tuhan jahat? Masa Yesus nggak akan berikan air? Jadi ketika kita dalam, saya mau nanya, kalau kalian haus, saya punya di sini, kalian akan diem atau akan ngomong ke saya, Om, saya haus? Pasti ngomong. Makanya saya mau katakan, ketika kita berdoa, kita harus berbicara. Contohnya begini, kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan tolong saya, ampuni saya Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan berikanlah, penuhkan saya dengan Roh Kudus, Tuhan jamahlah saya, pokoknya segala apapun. Karena sehebat apapun kita, itu nggak akan memenuhi standarnya Tuhan supaya air ini diberikan kepada kita. Nggak bisa. Semua karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena ini simpel aja. Kalau engkau mau benar-benar, bukan hanya merasakan, bukan hanya engkau dijamah oleh Tuhan, tapi engkau menjadi seperti ayat 38, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran hidup, maka engkau harus datang kepada Tuhan. Tuhan, saya minta minum. Ingat, ini bicara apa? Ini bicara yang dimaksudkan ialah apa? Di ayat 39, roh yang akan diterima oleh mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid. Engkau dan saya adalah murid-murid Tuhan di akhir zaman. Oke? Mari kita masuk di dalam doa.